Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji bab baru dari At-Targhib wa Tarhib. Kitab yang sudah masuk di tahun ketiga kita pelajari ya. Dan ini tinggal sedikit. Ya insyaallah nanti ba'da Syawal atau ba'da Idul Adha atau kita mengambil momen nanti Muharram, barangkali kita mengganti kitab yang baru, dipanjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kita bisa menghatamkan kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Selanjutnya bisa mengkaji lagi kitab-kitab yang lainnya yang merupakan hazanah ilmu dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. At-Targhibu fil Aqiqah. Bab yang akan kita kaji hari ini adalah tentang anjuran untuk melakukan aqiqah. Sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu yang dirahmati Allah, aqiqah itu sebetulnya satu dari model al-at'imah, memberi makanan atau memberi infak di dalam Islam. Kalau kita urut dulu begini ya, sering ada pertanyaan dari ibu-ibu, apakah sedekah itu infak? Apakah infak itu sama dengan zakat? Ya, kan begini. Infak itu artinya adalah mengeluarkan sesuatu dari harta yang kita miliki untuk berbagai macam tujuan. Maka dari infak ada namanya zakat. Zakat itu pemberian wajib. Ya, yang kadarnya, takarannya, syarat dan rukunnya tertentu. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya sedekah. Sedekah adalah pemberian ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan apapun dan dia tidak ada ukurannya. Sedekah itu tidak ada ukurannya. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma, tidak bersyarat. Ya, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Kadang orang tua kepada anaknya, bisa disebut dengan nama hibah juga. Ada namanya hadiah yang sering kita bahas ya. Hadiah ini perlu diluruskan. Hadiah itu adalah pemberian seseorang kepada orang yang lebih dihormati. Dan diantara indikasi hadiah itu adalah sang pemberi hadiah mengantar kepada orang yang diberi hadiah, bukan mengundang ke rumahnya. Nanti ada waktu tak datang ke rumahku, ada hadiah untuk kita. Ya, itu bukan hadiah namanya. Kalau hadiah adalah yang memberikan datang kepada orang yang diberi, ikraman wa ta'ziman, karena memuliakan kepada orang yang diberi hadiah. Jangan memberi hadiah ke rumahnya, hadiahnya enggak seberapa, suruh nunggu 2 jam. Ya, lalu sesudah itu diajak foto selfie lagi, disiarkan ke sana kemari, indahnya berbagi. Ya, tapi tidak ikram, tidak ta'zim kepada yang diberi. Ini bukan hadiah. Ada namanya wakaf, ya, wakaf. Ini juga infak juga, pemberian yang tidak mengikat, tetapi ada syarat dan rukun yang ditentukan. Ya, di antara syarat dan rukun dalam wakaf itu adalah dia tidak boleh dihibahkan lagi, dia tidak boleh dijual, dia tidak boleh diwariskan. Itu karena wakaf artinya berhenti. Jadi bendanya berhenti, yang diambil adalah manfaat daripada benda itu. Seperti seseorang mewakafkan motor. Motor ini boleh dipakai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh orang yang berwakaf dan orang yang diwakafi atau lembaga yang diwakafi, dengan syarat benda ini tidak boleh dijual. Karena kalau dijual berarti hilang fungsi wakafnya. Ya. Yang diambil adalah manfaatnya saja dari barang yang diwakafkan tadi. Kemudian ada lagi ini udhiyah yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Penyembelihan itu juga infak namanya. Ada lagi sekarang aqiqah. Aqiqah juga termasuk infak. Ya. Secara bahasa aqiqah ibu-ibu itu berasal dari kata aqqa ya'iqu. Ya, artinya perbuatan seseorang menyembelih binatang pada hari kelahiran anaknya.
Di riwayat yang lain pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Itu namanya akikah. Kemudian disimpelkan lagi, dispesifikkan lagi, akikah itu artinya adalah adzabihah, binatang yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran anak, itu namanya binatang akikah. Jadi bukan upacaranya ya, tapi binatang yang disembelih itu namanya akikah. Sebagaimana binatang yang disembelih pada hari 10 Dzulhijjah namanya binatang udhiyah atau binatang kurban. Ya, itu pengertian tentang akikah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma'al gulami aqiqatun. Beserta kelahiran seorang anak itu ada keharusan akikah. Ya, kalau diartikan agak panjang begitu. Ma'al gulami aqiqatun. Bersama dengan kelahiran seorang anak ada keharusan untuk akikah. Fa'ahriku, maka alirkanlah, alaihi daman, pada kelahiran anak itu darah. Jadi alirkan darah berarti sembelihlah binatang akikah. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah. Amitu dari kata amato yumitu imatatun. Nabi berkata, iman itu ada 73 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah dari 73 cabang itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Ini imatatul adza dari kata amitu, imatah. Apa artinya? Menyingkirkan duri dari jalan yang biasa dilewati manusia. Menyingkirkan paku yang akan menyakiti hati orang, menyakiti kaki orang yang lewat. Itu iman. Ya, imatah. Jadi amatah artinya menghilangkan. Wa amitu, dan hilangkanlah anhu dari gulam al-adza, kotoran-kotoran. Ya. Maka diartikanlah imatatul adza pada bayi artinya adalah membersihkan anggota-anggota tubuh dari kotoran-kotoran yang mungkin melekat pada bayi tadi. Ya, maka diterjemahkan oleh ulama berdasar pada hadis Nabi, imatatul adza artinya adalah membersihkan rambutnya. Ya, karena rambut bayi yang panjang dan tidak terawat tentu akan menjadi sarang penyakit atau bakteri yang akan menempel di situ. Maka sempurnanya akikah itu ada 3. Yang pertama adalah menyembelih binatang akikah. Yang kedua mencukur rambut bayi, dicukur habis. Ya, karena namanya halqur ra'si. Mencukur rambut itu 2 macam. Ada namanya halqun, halqun artinya adalah mencukur habis. Ada namanya taksirun, memendekkan, hanya memendekkan. Perintah Nabi adalah halqur ra'si, mencukur rambut berarti sampai habis, dicukur sampai habis. Ya, itu kan bayinya di model-model rambutnya ketika di akikah. Tapi ya, adapun yang biasa kita lakukan, biasanya kita pakai sholawat. Ya, kemudian dibacakan sholawat bayinya di bawah keliling, lalu datuknya cukur sedikit di sini di top kaki, kemudian bapaknya lagi tokak di tengahnya. Kemudian omnya lagi di sininya. Ya, itu saya kira lebih kepada tradisi dan adat ya. Tapi sesudah itu sempurnanya adalah halqur ra'si, mencukur rambut bayi seluruhnya, dicukur seluruhnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kullu gulamin rahinah. Setiap bayi itu tergadai. Ibu paham kan artinya tergadai? Siapa yang sering ke pegadaian? Tergadai berarti digadaikan. Ya. Kalau digadaikan berarti kita tidak bisa melakukan transaksi pada benda yang sedang kita gadaikan, karena dia tak lagi, dia tergadai. Bi aqiqatih, dia tergadai dengan akikahnya. Ya, jadi supaya benda tadi lepas, tidak tergadai, untuk melepasnya adalah akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi', disembelihkan untuknya pada hari ke-7 kelahirannya.
fi yaumi sabi'i wiladatihi, pada hari ketujuh dari kelahirannya. Wa yusamma fihi, dan diberi nama pada hari itu. Wa yuhlaqu ra'suhu. Nah, ini penjelasan yang kita sebutkan tadi. Jadi ada 3 rangkaian dalam akikah itu: menyembelih, membersihkan rambut, mencukur bersih, dan yang ketiga adalah memberi nama kepada bayi kita tadi. Tasmiyatul maulud, memberi nama kepada bayi. Kadang-kadang ada ya di masyarakat kita itu yang akikahnya itu nggak sempurna. Disembelihkan saja kambingnya, dicukur juga rambutnya, tapi tidak cukup sempurna ya. Tapi namanya belum ada. Ada tetangga saya itu di Takalar, sudah akikah belum ada namanya. Nanti mau sekolah baru ada namanya. Jadi selama ini cuma dipanggil Pak Dengannya saja. Dipanggil Pak Dengannya saja. Ya, nanti mau sekolah baru ya dia didaftar namanya. Ya, ketika nama akikah tadi belum ada nama-nama yang ya, ditetapkan. Ya, tapi kan orang Makassar juga Pak Dengan itu kan sudah nama juga ya. Jadi itu sudah nama juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah nama resminya. Ya, nama resminya. Dipotongkan kambing, dicukur rambutnya, dibersihkan. Bahkan dalam kitab yang lain, Hadiyatul lil Ummil Jadidah, kita baca orang tua yang mampu dianjurkan untuk bersedekah ya dengan perak seberat rambut bayi yang dicukur tadi. Ya, itu mungkin indahnya syariat Islam ya. Sehingga akikah itu pada hari ketujuh. Bayangkan enggak kalau akikah itu pada umur 12 tahun, rambutnya sudah tebal, ya, dicukur. Ya, berapa berat nanti orang tua bersedekah? Ya, karena sedekahnya adalah seberat rambut bayi yang dicukur pada hari itu. Tentu lebih berat ya, karena pada hari ketujuh rambutnya belum terlalu banyak, maka dilakukan akikah pada hari itu. Orang tua yang mampu menimbang berapa beratnya rambut bayinya tadi, lalu dia bersedekah senilai harga perak yang berlaku pada hari itu. Wa yusamma, dan diberi nama. Ya, ini nama-nama yang dalam Islam dianjurkan. Kita harus ingat ada 3 nama ya dalam agama kita. Ada nama yang sangat dianjurkan, sunnah. Ada nama yang makruh, dibenci. Yang ketiga ada nama-nama yang diharamkan oleh Allah. Ya, saya kira nanti kita perluas dalam sesi diskusi atau dialog kita. Dan beberapa pertemuan kita sudah menyampaikan dulu ya. Nama-nama yang dianjurkan itu apa? Nama-nama Nabi. Itu nama yang bagus dipakai untuk nama-nama Nabi kita. Yang kedua memakai nama Al-Asmaul Husna. Dan Nabi berkata, wa ahabbul asma ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah laki-laki bernama Abdullah atau Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Tapi jangan dibelokkan lagi, nanti ibu-ibu ada tetangga aku namanya Abdullah tapi tidak pernah sembahyang. Ya, itu lain lagi ceritanya. Yang jelas orang tua sudah mendapat pahala memberi nama yang baik kepada anaknya. Ya. Yang kedua nama yang makruh. Apa nama makruh itu? Memberi nama dengan nama malaikat ya, kepada anaknya. Nggak boleh. Dikasih nama Atid, dikasih nama Jibril, dikasih nama Mikail. Gak boleh, nama yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga memberi nama dengan nama-nama artis. Nama-nama artis yang sering melalaikan keimanan seseorang. Ibu-ibu lebih tahu siapa nama artis. Itu nama yang makruh. Nama yang haram adalah nama-nama yang telah disebutkan dalam nas. Di antaranya adalah memberi nama Al-Asmaul Husna secara langsung kepada anaknya. Contohnya, namanya siapa ini? Namanya adalah Ar-Rahman. Nggak boleh, karena yang punya Ar-Rahman hanya Allah. Namanya siapa ini? Al-Quddus. Nggak boleh. Itu adalah Asmaul Husna. Haram memberi nama kepada anaknya dengan nama tadi Al-Fattah, Al-Alim. Nggak bisa. Kecuali ditambah dengan Abdu di depannya, Abdur Rahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, baru benar. Yang kedua memberi nama Abdu tetapi sambungannya bukan Al-Asmaul Husna. Di depannya Abdu tapi belakangnya bukan Asmaul Husna yang 99. Contohnya siapa? Abdul Ka'bah. Enggak ada kan Asmaul Husna Al-Ka'bah, enggak ada kan?
Abdul Ka'bah, Abdul Rajab. Ini haram. Ya, sering kita bahas ya. Dan yang lain-lain ya. Berikutnya saya kira selesai kitab tentang aqiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabur ramyi wal musabaqati. Bab tentang memanah wal musabaqah dan perlombaan. Perlombaan apa ya? Musabaqah. At-tarhibu min ittikhadil khayli lil musabaqati 'alaiha. Ancaman menjadikan kuda sebagai alat untuk berlomba. Au muqamaratan, atau dijadikan sebagai alat judi. Wat targhibu, dan anjuran fi ar-ramyi wa ta'allumihi. Anjuran untuk belajar memanah. Wat tarhib, dan ancaman min tarkihi, dari meninggalkan latihan memanah. Ba'da ta'allumihi, sesudah seseorang belajar memanah. Jadi sesudah orang belajar memanah, nggak boleh dia tinggalkan pelajaran memanah itu. Ada ancaman bagi orang yang sudah pernah belajar memanah lalu dia meninggalkan ya perbuatan memanah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu thalathah. Kuda itu ada 3 macam. Jadi seseorang yang memiliki kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, farasun yartabituhu ar-rajulu fi sabilillah. Kuda yang dipakai oleh seseorang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kuda yang memang dipelihara untuk berperang di jalan Allah. Tiap hari dikasih makan, dikasih minum, digembalakan, dikuatkan fisiknya, diberi nutrisi, diberi vitamin supaya kuat kudanya tadi. Tapi disiapkan untuk fisabilillah. Fasamanuhu ajrun, maka harganya adalah pahala. Artinya ketika dia menjualnya atau membelinya, jual beli itu adalah pahala. Warukubuhu ajrun, mengendarainya, menaikinya, menunggangi kuda ini dapat pahala. Kemudian wa'ariyatuhu ajrun, dan meminjamkannya juga mendapat pahala. Jadi ada seseorang yang memang menyiapkan kuda untuk fisabilillah. Kalau hari ini bolehlah namanya kendaraan ya. Ada seseorang yang mewakafkan atau meminjamkan motornya untuk fisabilillah. Seperti di pondok saya ada beberapa jamaah dari Telkom yang sudah mewakafkan motornya. Ya, jadi itu jadi kuda, tapi kuda Jepang itu ya. Jadi kuda Jepang yang disiapkan untuk fisabilillah. Mengendarainya dapat pahala, menyewakannya dapat pahala. Orang yang mewakafkan tadi mendapat pahala. Wa farasun, yang kedua, kuda yuqamiru alaihi rajulu, yang dipakai berjudi oleh seseorang. Wa yurahinu, dan dijadikan sebagai tangguhan. Fasamanuhu wizrun, harganya adalah dosa. Membelinya adalah dosa. Seseorang yang dari awal pergi di pasar kuda, jadi ponto, dia cari kuda. Tujuannya untuk apa? Untuk bertaruh. Maka membelinya sudah dosa. Warukubuhu, dan mengendarainya, menungganginya adalah wizrun, dosa juga. Ini benar yang dikatakan Nabi ya. Segala sesuatu itu terkembali kepada motivasi awal atau niatnya. Seperti ini ibu-ibu. Meskipun kita dalam situasi social distancing, ya, tapi niat kita adalah untuk ta'lim. Duduk kita bermenit-menit, berwaktu-waktu ini sudah dapat pahala di sisi Allah. Ya, meskipun tidak hadir langsung pada halaqah ilmu kita dari awalnya, pencetusnya, muasisnya, penemunya dulu, ya, inisiatornya. Mendapat pahala juga selama taklim kita ini berlangsung, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, wa farasun lil bati'ati, kuda yang dipakai untuk berjalan pelan-pelan. Bati'ah, fa'asa ayyakuna sadadan minal faqri, semoga kuda ini menjadi penutup, menjadi penangkal dia dari kefakiran, insyaallah, jika Allah berkehendak. Apa maksudnya?
Kuda, sebagaimana yang dibaca tadi oleh anak kita tadi, kuda itu adalah satu lambang, ikon kekayaan bagi orang Arab pada waktu itu. Ya, sekarang ya mobil gitu ya. Maka kata Allah tadi itu dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahwat. Ya, kecenderungan minan nisa kepada wanita. Ya, wal banin dan anak-anak. Nah, kita ceritakan dulu ya ibu-ibu. Kalau kita bertamu pada rumah orang, kalau pengen suasananya hidup, ya, suasananya ramai dalam suasana bertamu tadi, maka pancing kata-kata dengan menanyakan anaknya. Wah, kalau ditanya anaknya, orang tua itu nggak berhenti. Itu anak yang nomor 1 di mana sekarang? Wah, dia akan ngomong terus, ngoceh terus. Terus yang kedua di mana? Nggak berhenti. Karena apa? Anak itu kebanggaan bagi orang tuanya. Dan jadi sumber kecintaan seseorang terhadap mata'ud dunya, kesenangan hidup di dunia ini. Ya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, perhiasan yang banyak dari emas dan perak. Ya. Itu adalah kebanggaan seseorang. Wal khailil musawwamah, dan kuda tunggangan, kuda yang indah. Ini adalah kuda tadi yang kita maksudkan dalam ayat tadi. Ada yang ketiga, kuda yang lil bati'ah, dijadikan sebagai ya alat untuk berjalan-jalan. Nabi berkata, fa'asa ayyakuna sadadan minal faqri, semoga saja kuda itu menjadi penutup dia dari kefakiran. Artinya kalau orang sudah punya kuda, itu sudah dinilai sebagai orang yang mampu waktu itu di Arab ya, insyaallah. Dan siapkanlah untuk mereka, untuk musuh-musuh kamu itu, ma istata'tum, apa saja yang kalian miliki, apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu, ingatlah sesungguhnya puncak kekuatan itu adalah ar-ramyu, pada memanah. Jadi di zaman dulu, zaman Nabi dulu, puncak keunggulan sebuah pasukan itu adalah dalam memanah. Ketika pasukan memanahnya unggul, maka excellent. Pertempurannya akan dimenangkan oleh kelompok pasukan yang memiliki juru panah yang hebat. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu, sampai Nabi mengulanginya 3 kali. Ingatlah sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya adalah pada memanah. Ya, hadis ini bisa dimaknai letterlech, artinya sekarang pun masih ada teman-teman kita yang menghidupkan sunnah Nabi ya, dengan belajar memanah. Ya, kalau weekend dia ngumpul sebuah komunitas tertentu latihan memanah. Ya, dan ada yang memprediksi katanya nanti ketika akhir zaman nanti sudah tidak ada lagi peperangan dengan ya cara-cara dengan alat-alat modern. Peperangannya kembali kepada alat-alat ya tradisional dulu. Ya, jadi mereka memanah lagi dan sebagainya. Maka ada yang punya inisiatif seperti itu. Sekarang mereka belajar memanah lagi. Wallahu a'lam. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas, sebentar lagi. Qala rafa'ahu, Sa'd bin Abi Waqqas menjadikan atau menyebut hadis ini marfu'. Qala, berkata, alaikum birramyi. Jadi Nabi bersabda, alaikum birramyi, hendaklah kalian belajar memanah. Fa innahu khairun, karena memanah itu lebih baik. Au min khairi lahwikum, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Jadi kalau sekarang ada futsal, ada tinju, ada UFC, ada Smackdown, macam-macam. Ya, itu permainan yang terbaik menurut Rasulullah adalah memanah. Ya, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Sekarang banyak permainan ya di Indonesia, dan memang orang Indonesia itu suka permainan. Sampai ada kata-kata orang Barat itu, apa bedanya orang Barat dan orang Indonesia? Orang Barat itu suka bersungguh-sungguh meskipun dalam hal yang sifatnya permainan. Ada kan ada naik sepeda dari lantai 1 sampai lantai ke-12. Ya, itu orang Barat biasa gitu. Ini kan permainan, tapi mereka sungguh-sungguh. Bedanya dengan orang Indonesia suka bermain-main pada hal yang sungguh-sungguh. Ya, padahal yang mestinya harus sungguh-sungguh, mereka main-main. Ya.
Ya, ini beda tipis saja 11-12. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir, man ta'allama ramya, siapa yang belajar memanah, summa tarakahu, lalu dia meninggalkannya. Dia dulu pernah belajar memanah, dia pernah rutin aktivitas memanah, lalu dia meninggalkannya, faqad asani, kata Rasulullah, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Ya, jadi artinya latihan memanah itu sesuatu yang masyru', yang masnun, disunatkan oleh Nabi, dan sebaiknya tidak ditinggalkan. Kalau ada yang sudah pernah cakap berlatih memanah, maka sebaiknya dilanjutkan menurut hadis yang kita baca ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberkahi.